di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu keselamatan yang hanya datang daripada Tuhan, Allah kami yang telah memanggil kami berkumpul di tempat ini. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan semua mereka yang datang akan diajar oleh Bapa. Karena itu Tuhan, ajarilah kami mengerti tentang kebenaran-Mu, biar hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh karena Kristus mengajar kami di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi persekutuan kecil ini Bapa. Lawati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuduskan hati kami semua. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dapat memuliakan nama-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi pribadi hamba yang hina dan berdosa ini. Sekiranya berkenaan, pakailah mulut bibir hamba-Mu ini. Biarlah apa yang Kau berfirmankan bagi kami boleh mampu menguasai hidup kami, oleh karena Kristus hidup di dalam kami. Ini doa kami Tuhan. Ini sembahyang kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Saya hari ini suka cita sekali. Saya suka cita sekali. Karena Ibu Ubal ada di sana. Pemuda ini luar biasa. Sebab apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami dalam perubahan hidup kita. Amin. Amin. Tadi kita dengar kesaksian dari adik kita ini. Dia berkata, ketika saya belum mengenal Tuhan, saya selalu membuat mama menangis, kakak juga menangis kan? Saya rasa kakak tidak menangis, karena waktu itu juga kakak juga sama. Jadi kalau Ubal dia kiri, kakak juga semakin di kiri. Tetapi sekarang, ketika mereka berdua datang di dalam Tuhan, tidak ada lagi pertengkaran. Amin. Kenapa? Sebab Tuhan telah menebus kita. Saya mau mengatakan, Anda dan saya tahu kenapa Tuhan menebus kita. Kenapa hari ini kita harus berada di tempat ini? Saya kadang-kadang berpikir begini. Tidak pernah saya berpikir di dalam hati saya, atau semenjak saya kecil, saya tidak pernah bermimpi supaya hari ini saya berada di tempat ini. Dan saya merasa juga, saudara-saudara sekalian juga hal yang sama. Amin. Tetapi saya mengatakan bahwa Tuhan tahu, jauh sebelum Ia membentuk kita, Ia telah menetapkan kita. Kita diciptakan menurut tujuannya. Saya ingin kita melihat lagi sebuah firman yang selalu kita dengar di dalam Yeremia 1 ayat 5. Saya minta satu orang saja membacakan kita. Mungkin ini jumpai, yang lain dengar saja. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan lebih daripada itu, Allah berfirman sebelum engkau keluar, sebelum orang tua kita melahirkan kita, ketika kita hamil di dalam perut ibu, ketika kita dikandung dalam perut ibu, sebelum kita keluar, Allah telah menetapkan kita menjadi nabi bagi banyak orang. Itulah sebabnya kalau saya melihat bahwa di antara kita semua yang sudah menerima Tuhan, kalau kita duduk dengan teman-teman kita, kita selalu suka sekali bercerita tentang Tuhan. Amin. Kadang-kadang kami di pasar ini, lebih-lebih saya punya adik dia ada di sana. Dia suka sekali kalau setiap orang yang jahat datang kepada dia, dia suka sekali bawa orang itu kepada Tuhan. Dia cerita sekali tentang nama Tuhan. Manusia
harus bersaksi bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itulah sebabnya Allah memilih Anda dan saya. Coba kembali kita lihat di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-12, apa yang Tuhan katakan di sana. Coba kita baca. Saya minta ini saja baca juga baik, satu orang saja, yang lain dengar saja. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Aku yang memberitahukan, kamulah saksi-saksiku. Ketika Tuhan mengatakan ini, jauh sebelumnya Allah telah menetapkan kita supaya kita menjadi saksi kebenaran. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Titus, coba kita lihat di dalam Titus 2 ayatnya yang 14. Coba baca. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus kita, untuk menguduskan kita. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam kegelapan pada waktu kita belum datang kepada Tuhan, hidup kita tidak benar karena kita belum dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Kita belum dikuduskan. Tapi setelah Allah menguduskan kita, apa yang harus kita lakukan? Coba lihat ayat berikutnya. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Beritakanlah semuanya itu. Setelah kita dibebaskan, kita harus bersaksi tentang kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya mau mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita jauh sebelum Ia membentuk kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah kita jaga. Amin. Kenapa? Sebab Allah telah berkenan mencurahkan rohnya tinggal di dalam hati kita. Perkataan-perkataan sangat mempengaruhi sekali sesama saudara kita dekat kepada Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Tetapi kita berdoa, kita percaya bahwa Allah Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya Dia berfirman, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kejayaannya di dalam dirimu, supaya kamu dapat mengajar. Sehingga dimanapun kita berada, kita pasti berbicara tentang nama Tuhan. Amin. Karena perkataan Kristus yang diam di sini. Jika perkataan Kristus tidak diam di dalam ini, tidak akan mungkin akan kita berbicara tentang nama Tuhan saja kita malu sekali. Tapi kalau perkataan Kristus ada di sini, sekalipun banyak orang, kita tidak akan malu. Saya baru teringat, sudah agak sedikit lama ketika saudara saya atau minus dia belum bertobat. Kami pulang dari pelayanan di Ubud, kami singgah. Lalu kami kumpulkan sesama saudara-saudara kita bersama beberapa orang tua, dia ada di sana. Kemudian setelah berdoa, saya mulai angkat firman Tuhan dan saya baca. Saya sedikit memberitakan. Setelah itu, habis selesai, dia mulai tarik saya ke belakang. Dia bilang, "Hai kau ini sebarang saja, kau bikin malu-malu saya saja. Kau bikin malu-malu saya saja. Kau ngomong tentang Tuhan ini, saya dengar ini, sama seperti kau seorang pastor saja." Lain kali jangan begitu, jangan terlalu malu kita begitu. Saya mau katakan kenapa? Karena perkataan Tuhan tidak ada di dalam dirinya, amin. Tapi Anda dan saya berani berkata-kata oleh karena perkataan Kristus
Jikalau tidak akan mungkin. Bagaimana supaya perkataan Kristus tetap tinggal di dalam dirimu dan hidupmu harus engkau jaga. Coba kita lihat di dalam Yosua 1 ayat ke-8. Coba kita baca di sana. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidupmu, jangan engkau lupa memperkatakan perkataan firman Tuhan, supaya rohmu menjadi kuat. Anda harus, mau tidak mau, Anda harus baca firman Tuhan. Amin. Kalau Anda berdoa saja itu baik, tapi saya tahu Anda akan goyah. Tapi kalau Anda selalu membaca firman Tuhan, Anda selalu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus mengingatkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih ada di dunia ini. Dan perkataan Tuhan itu ada di dalam hati. Amin. Kalau itu rajin baca. Saya tahu Tuhan mengasihi kita. Di dalam Yesaya 43 ayatnya keempat, oleh karena engkau ini berharga di mataku. Itulah sebabnya Tuhan menebus kita. Ketika kita mengeraskan kepala pada waktu Tuhan memanggil kita, Ia pasti menarik kita dengan caranya sendiri. Tapi setelah kita ada di sini, kita mendengar firman Tuhan, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan telah menebus kita. Saya teringat sekali kesaksian adik saya tadi. Dibilang saya dulu masih muda, sebanyak orang menangis. Dan adik kita ini tahu, dan kita sendiri tahu bahwa saat itu kita berada di dalam dosa. Tetapi saya mau katakan saat ini, Anda dan saya sudah ditebus dan sudah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, apa yang Tuhan katakan di sana. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah, dia akan menjadi putih. Kenapa? Sebab dosa tidak akan melayakan Anda datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah sebabnya Allah menguruskan kita, supaya kita layak datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita pasti mengerti apa yang kita lakukan supaya Tuhan senang. Amin. Allah kita itu kita tidak lihat, tetapi firman Tuhan berkata begini, apa yang kita lakukan bagi sesama kita, kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita banyak pengajaran. Tapi pengajaran yang datang daripada Tuhan tetap membuat kita bersukacita. Amin. Amin. Kita tidak pernah bosan mendengar firman Tuhan. Dan saya tahu kita semua bangga memiliki Tuhan yang selalu mengajar kita baik siang maupun malam. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-17, pengajaran yang datang daripada Tuhan Allah kita memberi kita faedah dan hidup. Coba kita baca. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh.
Akulah Tuhan Allah yang mengajari engkau. Karena itu dia berfirman begini, sekiranya kamu memperhatikan firman-Mu, pasti damai sejahtera akan seperti gelombang laut yang tidak pernah kering. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jikalau Anda rindu damai sejahtera, yang terpenting sekali Anda dan saya harus memperhatikan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah, atas firman-Mu yang Kau firmankan kepada kami di sore hari ini. Kami berdoa, ya Bapa, biarlah Roh-Mu terus menerus menuntun kami, menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Sebab kami tahu ketika kami mengerti, kami akan melakukan banyak perkara yang telah Tuhan firmankan kepada kami. Inilah kami Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.